Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar audio penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita lanjutkan lagi motivasi pagi dengan tajuk kita kerja sebagai jihad. Jadi pada pagi ini suasana pagi kita nih berbincang-bincang dalam keadaan santai. Relax saja, kita sambil duduk, sambil berbincang untuk kita nih tafakkur ataupun kita berfikir sejenak bagaimana keadaan amal dan perbuatan kita nih yang telah kita nih persembahkan kepada Allah, kepada negara, kepada bangsa, kepada agama selama ini. Ada penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad. Kata-kata jihad ni kalau salah sebut jadi jahat. Jihad. Salah sebut jadi jahat. Jadi apa sebenarnya jihad? Mungkin bagi masyarakat, sebahagian masyarakat disebut jihad, dia akan terbayang bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan jihad bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di zaman Rasulullah SAW pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dia minta berjihad kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, kamu masih mempunyai orang tua? Ibu kamu atau bapa kamu? Masih, ya Rasulullah. Ibu saya sangat tua, maka tidak diizinkan berjihad, memegang senapang, memegang pemarang, memegang tombak. Kamu balik ke rumah, kata Rasulullah. Sabda baginda, balik ke rumah, menjaga indung kamu, ibu kamu, bapa kamu yang sudah berumur, yang dia boleh melakukan kerja sendiri, kita ni perlu mungkin menyuapkan nasi dan sebagainya. Itulah jihad. Zaman sekarang ini, kalau hati kita betul, niat kita betul, segala sesuatu yang kita ni buat semata-mata untuk mendapatkan redha Allah, dan segala sesuatu yang kita ni buat ini semata-mata karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat contoh-contoh tertentu, orang tu tak pernah berperang, tak pernah mengangkat senjata, tapi ada satu perkara yang berlaku sehingga tempat tanah perkuburan itu dibuat sebagai untuk jalan raya, terpaksa digali, dipindahkan jenazah yang ada dalam kubur. Tiba-tiba jenazah itu bau harum, bau wangi, 10 tahun, 20 tahun, tidak reput sedikit pun, tidak dimakan ulat dan sebagainya. Ini adalah mereka tidak pernah berperang. Jadi segala sesuatu yang dibuat demi agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghitung jihad. Membantu negara karena Allah, bekerja karena Allah, semata-mata karena Allah. Satu perkara saya ulang balik-balik, ya. Mudah dicakap, susah dibuat. Dalam hati, sanubari hati kecil kita, memperjuangkan negara karena agama, membantu sesuatu perkara karena agama, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini merupakan satu ayat yang masyhur. Kata ini mendengar, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Apa perniagaan yang tidak pernah rugi? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Maukah aku tunjukkan satu bisnis yang tidak pernah rugi bisnis ini? Nama bisnis mesti ada rugi, ada untung, ada rugi, ada laba, ada untung, ada rugi. Tidak akan untung saja. Kalau untung saja bukan bisnis namanya. Risiko orang bisnis, memang dia ada untung dan ada rugi. Tetapi bisnis yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pandai rugi, tidak pernah rugi, untung selama-lamanya, dan dapat menyelamatkan kata ini daripada azab yang pedih. Tunjikum min azabin alim.
dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Apa dia bisnes Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulih, dan beriman kepada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri. Jadi jihad di sini, jihad di zaman ini, jihad yang pada masa ini tidak mesti kita ini mengangkat senjata dan sebagainya. Orang yang berjihad karena memperjuangkan, mengamalkan, memperjuangkan negara karena Allah, itu namanya jihad. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu seandainya kamu mengetahui. Coba bayangkan kita keluar daripada rumah 7.45, sudah sampai di pejabat 12.15 kita balik, dan setiap hari di pejabat berbagai-bagai tugas kita buat. Ada orang jadi guru, ada orang jadi guru Al-Quran, ada orang yang ditafsir Al-Quran, ada orang yang mengajar budak-budak. Semua itu akan menjadikan jihad yang dapat menyelamatkan kata ni daripada azab Allah, kalaulah kerja yang kita buat itu semata-mata karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita siapa lagi, tuan-tuan? Kalau tidak kita membantu kerajaan, membantu negara karena Allah, membantu raja karena Allah, membantu agama karena Allah, membantu negara karena Allah, berjuang demi mencapai matlamat raja kita karena Allah, semua itu jihad yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjikum min adzabin alim tadi, selamat dari azab yang pedih. Dan jihad itu mengorbankan diri dan harta demi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan, zaman modern, mungkin zaman dulu orang yang berperang dia dapat pahala di sisi Allah, ganjaran dunia mungkin tidak nampak. Tapi sekarang ini orang yang berjihad demi negara. Kita pun barangkali melihat tiap-tiap tahun ada tokoh hijrah, tokoh ini, tokoh itu diberi duit cash 10.000, dengan keikhlasan kepada Allah, habuan dunia pun dapat, Tapi juga bukan untuk itu aku berbuat demikian, siang malam keluar untuk mengajar manusia supaya dapat ini. Tidak, semata-mata karena Allah. Jihad yang seperti ini, kalau kita mati dalam berkhidmat, dalam masa kita berkhidmat kepada kerajaan, 55 atau 60 tahun kita pensiun, berkhidmat dalam kerajaan, mati kita dalam berkhidmatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala syahid kepada kata ini. Diberikan pahala, bukan mati syahid, diberikan pahala syahid karena berjuang karena agama. Itu makanya kadang-kadang kalau dapat kubur kita gali, orang tidak hancur di mamah bumi, tidak hancur jasadnya, kain kafannya mungkin berkuning dan sebagainya. Ini semata-mata nilai perkhidmatan yang telah diberikan kepada negara karena agama Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca satu kisah orang yang digantung. Orang yang digantung disebabkan sesuatu kesalahan, dan orang masuk penjara itu bukan karena salah. Ada juga orang masuk penjara karena fitnah. Berapa banyak ulama-ulama terdahulu kita lihat masuk jail, masuk penjara bukan karena kesilapan, tapi karena mungkin karena fitnah dan sebagainya. Satu kisah yang pernah saya baca, masuk penjara, masa dia masuk penjara mungkin ketaatan dia hampir dengan Allah. Ketika akan dilaksanakan hukum gantung, lepas saja kan dilaksanakan hukum, banyak burung datang, riuh burung berterbangan di dekat penjara, dan selepas dipotong, digantung ataupun dipancung orang-orang tadi, bau harum keluar. Bukan dia spray minyak wangi, tidak. Ini siapa tahu orang yang dihukum tadi mungkin bukan dengan kesilapannya, tapi karena fitnah daripada seseorang, timbul daripada perkara-perkara yang tidak betul, maka fitnah itu terjadi pada dirinya sehingga dia masukkan dalam penjara dan dia digantung, dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan di dunia lagi. Apatah lagi kita, tuan-tuan dan puan-puan, memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, semata-mata menumpukan perkhidmatan itu karena negara Islam, negara yang mengamalkan hukum Islam, negara yang tempat kita ni lahir, negara yang kita cintai.
Kita berkhidmat semata-mata karena Allah, semata-mata karena agama. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung jihad, dan jihad itu tidak ada balasan daripada Allah kecuali surga. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Yaghfir lakum dzunubakum, akan diampunkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kita di dalam surga Adnin. Subhanallah, tuan-tuan. Ini tapi perkara seperti ini suatu perkara yang mahal. Kadang-kadang kita nih bekerja sambil lewat, apalah. Aku bukan ketua. Aku cuma bawahan. Apalah, gajiku cuma seberapa, ada orang lagi gaji besar. Ini pertikaian-pertikaian seperti ini karena rohani kita lemah. Rohani kita kosong daripada nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang yang rohaninya sempurna dengan nur keimanan, dia tidak lihat seperti ini. Dia akan berjuang dimanapun dia berada. Kalaupun sudah pensiun, tuan-tuan, 60 tahun kita pensiun. Tapi kalau sudah pensiun innalillah itu lainlah. Kalau kita sudah balik kepada Allah, tidak dapat buat apa-apa. Orang lain yang mendoakan kata ni, kalau kita pensiun di dunia, habis kita ni dengan kerajaan, habis sudah. Kita pensiun 60 tahun. Sudah 60 tahun pun masih lagi khidmatnya tidak diputuskan. Kalau dia seorang guru, tetap dia mengajar. Kalau dia seorang ustaz, tetap dia berceramah, memberi nasihat kepada seseorang. Insya-Allah hasil apa yang telah dikerjakan dia akan menikmati selepas kematiannya di hari akhirat. Audio penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat ini saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Insya-Allah kita akan sambung di lain kesempatan, tajuk yang lain. Mungkin tajuknya fitnah di antara kata ni. Dengan fitnah boleh mengombang-ambing ataupun memperandakan negara, disebabkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Segala kesilapan dan kekurangan saya mohon maaf. Di lain kesempatan kita bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.